Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bertemu kembali ya. Walaupun terlalu siang, mudah-mudahan masih tetap bermanfaat ya. Sebelum kita mulai, kita mungkin sapa-sapa dulu ya sebentar. Alhamdulillah Nok Muznah sudah hadir di awal ya, Alhamdulillah. Kemudian Pak Haji Dede juga sudah hadir, Mbak Eni juga sudah hadir, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Mbak Ani, Mbak Ani juga sudah hadir, Pak RT juga sudah hadir, Alhamdulillah. Pak Makmun juga sudah hadir, Alhamdulillah. Mbak Eni, amin ya, Alhamdulillah. Kemudian Pak Bram Bastian, Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu, BIP 25, siap Pak RT, siap Pak RT. Sehat selalu ya Pak RT 25 ya, Masya Allah, Alhamdulillah beliau bergabung hari ini. Kemudian Pak Iwan juga sudah bergabung, Assalamualaikum ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cep Kiki juga sudah hadir, Assalamualaikum Kang Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cep. Kemudian Bu Un juga hadir, Alhamdulillah sehat Bu. Kemudian Mbak Mayang, Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Mbak Mayang, mudah-mudahan. Mbak Eni, semoga sehat selalu guru, siap. Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum. Yaiku, semoga makin sejahtera. Amin, amin, amin Pak Ahmad Rifai. Kemudian Mbak Justina Sakri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Yus ya. Pak Supri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Mayang, amin. Bu Maisaro An-Najah, Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf telat. Nah ini dia sang ceria kita, Bu Wiwin Hidayati, Assalamualaikum Pak Ustadz, yang terus, aduh, tadi apa Bu? Pak Ijam ya, Pak Ijam juga hadir ya, Masya Allah, sehat Pak Ijam, Alhamdulillah. Kemudian, siapa nih? Pak Muhammad Hashim ya. Ya mudah-mudahan ikut bergabung Pak. Ustadz Azari juga sudah siap bergabung. Oh Bu Win Hidayati terus menunggu, Masya Allah. Menunggu itu melelahkan ya Bu ya. Tapi luar biasa Bu. Menunggu ngaji itu jarang orang yang bisa begitu ya. Masya Allah. Baru nyampe rumah Bu Wiwin ya, Masya Allah. Sekarang punya kegiatan baru gitu. Jadi anak saya gak ada yang nganter, jadi saya antar jemput begitu. Ya, ya begitulah Bu. Baru nyampe, alhamdulillah bisa live ya. Kejar-kejaran waktu. Mudah-mudahan berkah Bu Wiwin tetap semangat ya Bu ya. Masya Allah. Bu Maisaro An-Najah, saya kira nggak live tak gitu. Tapi alhamdulillah terkejar ya Bu Mai ya. Sudah bolak-balik TikTok. Luar biasa, mudah-mudahan berkah Bu Wiwin ya. Masya Allah Bu Wiwin luar biasa ya. Kemudian sang ceriwis juga nunggunya lama. Siap Bu, walaupun nunggunya lama tetap berjumpa ya. Citerep, Masya Allah. Kemudian Pak Husni, Mbak Husni juga hadir alhamdulillah. Nah ini beliau sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin. Ya Masya Allah. Baru mulai ini Pak Haji, alhamdulillah terkejar. Pak Muhammad juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Muhammad Malaysia. Tetap berjumpa kata Pak Muhammad. Amin, 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 Masya Allah. Sehat selalu ya Pak Muhammad ya. Bu Maisara An-Najah, alhamdulillah ada. Begitulah Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Kemudian kita mulai ya. Sudah semakin siang. Pak Muhammad, alhamdulillah Ustadz dengan love-nya 3 ciri beliau ya. Masya Allah. Pak Bahrudin Rina, mana nih Pak Bahrudin yang masa barsa mana nih, kayaknya udah lewat ini, Masya Allah. Ini Pak Ustadz kayaknya nggak live, ini udah siang. Alhamdulillah. Ini beliau Pak Bahrudin. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Bahrudin? Sehat ya Pak ya?
Pak RT, terima kasih Pak RT, semoga berkah selalu ya. Oke, Pak Barudin tetap semangat ya Pak ya. Ya sekarang kita coba banding-bandingkan begitu kan ya. Sebab surat Al-Ghasyiyah ini ada wujuhu yauma idin na'imah. Ada juga dengan wujuhun yang lain ya. Makanya nanti kita coba banding-bandingkan. Begitu kan ya. Oke, kita baca salawat dulu karena sudah siang ya. Pak Haji Mamat sudah siap Pak Haji untuk besok ya. Monggo yang mau hadir ya, ditunggu konfirmasinya. Konfirmasinya. Ya, mudah-mudahan ya. Ngaji offline kitab Fathur Rabbani ya, insya Allah besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Kang Dendo mana nih Kang Dendo? Sepertinya lewat ini. Kang Akung juga sudah tengok-tengok terus ya. 6 orang sedang mengintip, sapa dan undang untuk bergabung. Waduh, ada yang ngintip nih, 6 orang. Bu Meseran aja amin, Cep Kiki amin, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sampai dengan ayat ke-13 nanti itu masih merupakan perbandingan ya antara wajah orang yang kusut dengan wajah orang yang penuh dengan kenikmatan ya. Itu nanti di hari kiamat. Pak Adi Waluyo juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum hadir Yai. Time Iswar juga sudah bergabung, izin melipir Ustadz. Siap, monggo. Ya, kemudian Kang Akung juga tadi sudah kelihatan ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Nah, ini Kang Akung. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Muhammad, terima kasih. Semoga berkah selalu ya Pak ya. Pak Hamid 60 mana nih? Seger nih. Kayaknya sudah lewat jendela ini. Biasanya beliau di pinggir jendela. Kang Dendo, assalamualaikum Yai, and teman-teman semua, barakallahu fikum jami'an, masya Allah. Waalaikumsalam Kang Dendo. Sehat Kang Dendo. Ya, Badui Cah juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Uknau pingin derek ke Sorogan Yai. Oh, monggo. Kang Dendo, alhamdulillah Yai. Oke, kita mulai ya. Pak Haji Mamat, insya Allah siap untuk persediaan kopi nanti komunikasi dengan Bu Hajah. Munadia Khira. Masya Allah. Boleh siap. Kalau untuk bala-bala itu harus hangat ya. Jadi langsung goreng, langsung santap. Begitu Pak Haji. Luar biasa. Ayo kita mulai. Acaranya pada asar berarti Pak Haji ya. Karena saya pada zuhurnya ada acara. Ada acara syukuran. Masya Allah. Pak Mahmud Al-Banjari. Assalamualaikum Yai. Maaf terlambat Yai. Monggo. Bala-bala Bah Haji Oji. Masya Allah. Abah Oji belum hadir nih. Kang Dendo, Abah Oji berangkat dari pagi nyiapin bala-bala. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pertegas lagi di ayat ini ya, mulai yang kemarin ayat 8 itu di sini ada wujuhun, nah, begitu ya. Ada wujuhu yauma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Nah, mulai sini ada beberapa qiraat ya. Nah, di sini yang tertulis di sini la yusma'u
Nah, gitu ya. Makanya kita coba di sini ada keterangan ya. Nah ini. Jadi ada beberapa kiroat. Ada la tusma'u, ada la yusma'u, ada la tasma'u. Nah, kiroat yang biasa kita pakai adalah la tasma'u. Nah, begitu kan ya. Nah, ini namanya bitta'i wasighatul mabni lil ma'lumi. Nah, ini bentuknya kalimatnya aktif. Begitu ya. La tasma'u. Yang ini yang biasa kita pakai ya, kiroatnya. Maka yang ini yang akan kita jelaskan ya, la tasma'u. Nah, begitu. Yuk kita balik lagi. Jadi ketika kita belajar kita semakin legowo ya. Jadi tidak menyalahkan. Ternyata ada beberapa kiroat. Begitu ya. Nah, kalau yang tertulis di kitab di sini adalah la yusma'u. Ya, kalau kiroat kita adalah la tasma'u fiha. Begitu ya. Oke. Jadi di sini ada perbandingan lisa'iha radiyah ya. Oke, Pak Haji Mamat siap. Pak Diwaluyo. Ya. Sebagai perbandingan di sini ayat sebelumnya itu nah di sini ada wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Saya ini kok bengkok-bengkok. Nah ini jelas ya mudah-mudahan ya. Nah ini di ayat 2 ya. Jadi ada wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Siapa dia? Nah begitu kan, amilatun nasibah. Ya, tasla naron hamiyah, begitu ya. Kemudian di sini, nah di sini ada wujuhu yauma idzin naimah. Jadi ada 2 kelompok, begitu ya. Kelompok pertama adalah orang-orang yang wajah-wajahnya pada hari itu adalah kusam. Nah, siapa mereka? Amilatun nasibah. Orang yang hidupnya itu tidak mempunyai bekal untuk pulang ya. Jadi kerja keras mereka itu seperti sapi. Pagi cari makan sampai sore. Tidak sempat apa-apa. Itu sapi ya. Sapi itu kalau digiring sama yang gembalanya, sapi itu tungkul terus dari pagi sampai sore. Dia hanya mencari makan. Malam hari lapar lagi dan besok berangkat lagi. Itu namanya amilatun nasibah. Kerja keras mereka tidak membuahkan hasil apapun. Beda dengan yang ini. Wujuhun yauma idzin naimah. Atau wujuhu yauma idzin naimah. Wajah-wajah yang pada hari itu adalah naimah. Naimah yang dimaksud adalah hasanah. Wajahnya ceria, berseri-seri, tambah cantik, tambah cakep. Nah, kenapa demikian? Nah, begitu kan ya kemarin ya. Lisa'iha radiyah. Nah, ini hasil kerja keras juga. Lisa'iha. Nah, itu. Karena kerja kerasnya fid dunya bitta'ati. Oh, jadi di dunianya itu digunakan sisa umurnya dengan taat. Kenapa saya sebut sisa umur? Karena kita tidak tahu berapa lama lagi ya. Takutnya sedikit lagi. Makanya disebut sisa umur. Yang namanya sisa itu sedikit ya. Itu. Makanya disebut sisa umur ya. Ketika sisa umur kita itu di dunia bitoati, nah, maka insya Allah wujuhun yauma idzin naimah. Kelak wajah-wajah kita pada hari itu adalah naimatun. Wajah-wajah orang yang penuh dengan nikmat. Makanya dalam tafsirnya hasanatun. Wajahnya membaik. Ya. Berseri-seri, sumringah,
Glowing. Begitulah ya Bu Wiwin ya. Kalau menurut Bu Wiwin glowing ya, begitu. Itulah wajah-wajah orang yang bermodal. Gitu. Karena manusia itu diberi modal oleh Allah. Hadza al-aqlu wal haya'u. Modalnya adalah dua. Yang pertama adalah akal. Dan yang kedua adalah malu. Pak Haji Mamat ceria. Ya begitu ya. Ya, selalu tersenyum. Kenapa? Karena hidupnya dalam kenikmatan. Ya. Ternyata dari sini, dari dunia itu sudah ditampilkan oleh Allah. Ya. Pak Farid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azhar Abdullah juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Azhar Abdullah ya. Munadia Khira mana nih? Mbak Ayu Musrifah, alhamdulillah sudah bergabung. Gimana Mbak Ayu? Jadi besok hadir Mbak Ayu. Mana nih komentarnya Mbak Ayu? Ya, mudah-mudahan besok bisa bergabung ya. Masya Allah, luar biasa nih Mbak Ayu. Oke, Pak Edi S jika sudah bergabung. Siap Pak Edi. Ya. Jadi lisa'iha fid dunya bitto'ati rodiyatun. Nah, itu yang kemarin ya. Kumbang satu, Assalamualaikum Ustadz, ikut bergabung, mangga Kumbang satu. Mbak Uti Janiwa juga sudah bergabung. Assalamualaikum Yai, maaf telat ya. Siap Mbak Uti. Sehat selalu Mbak Uti ya. Azhar Abdullah pun maaf telat ya. Siap. Kebetulan saya juga telat. Jadi banyak yang telat ya. Kecuali Bu Wiwin tuh. Mondar mandir, buka tutup TikTok. Kenapa nggak ada live? Luar biasa, mudah-mudahan penantian yang berkah. Subhanallah. Amin. Begitu ya Cep Kiki ya. Oke. Kang Akung pada berebut kunci majelis tadi ya. Masya Allah. Ternyata kuncinya itu di bawah Kang Akung ya. Beda kapasitas sama ini mah. Oh gitu Pak Farid. Bu Wiwin amin ya Pak Ustadz. Cep Kiki mohon. Mbak Ella Badri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Telat ya monggo. Bu Wiwin gelisah ya. Itu satu tanda Bu. Orang yang modalnya masih ada. Itu cirinya itu ketika tidak ngaji itu gelisah. Itu. Ya. Orang yang tidak punya modal. Kehilangan motor gelisah. Dan tidak ngaji biasa saja. Nah itu. Ya. Jadi ya begitulah mudah-mudahan ya. Oke Pak Farid. Jadi fi jannatin aliyatin. Nah, sekarang masuk ke ayat berikutnya. Yaitu ayat 10. Ya. Nah, makanya ini di atas ditulis ayat 10 sampai 12 ya. Fi jannatin aliyatin. Nah, ini fi-nya adalah huruf jar. Fi-nya adalah huruf jar. Kemudian jannatin majrur. Yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin. Begitu ya. Kasroh yang bertanwin. Kemudian aliyatin naat dari jannatin. Nah, begitu. Jadi aliyatin adalah naat dari jannatin. Karena diawali dengan jar majrur fi jannatin. Pak Fahri Ahmad juga hadir alhamdulillah. Ya. Pak Fahri Ahmad ya. Gimana nih Pak Fahri Ahmad tanggal 6? Padahal Pak Fahri Ahmad udah deket nih Pak Fahri ya. Sering bolak-balik katanya. Pak Edi Mustafa, Assalamualaikum Yayin. Derek ngawas kembali. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak Haji Edi Mustafa. Oke. Fi jannatin aliyatin. Nah ini jar majrurnya berarti muta'alik ya. Dia sebagai khobar yang lain dari wujuh. Ya itu. Jadi wujuhun yauma idzin naimah. Ada naimah adalah khobar dari wujuhun kan. Kemarin ya. Nah, ini juga termasuk fi jannatin aliyatin. Ini muta'alik ya.
Muta'alliq kepada khobar yang ada pada lafaz wujuhun. Pak Muhammad, tanggal 6 hati ini jadi gemetar, subhanallah. Luar biasa dia Pak Muhammad nih, luar biasa. Kerinduannya ya, kerinduan karena ilmu, subhanallah. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan nih Pak Muhammad. Luar biasa nih beliau. Ya, cintanya kepada ilmu Al-Quran ya, mudah-mudahan beliau istiqomah dan diberikan keberkahan. Masya Allah. Ustaz Azhari gabung kan ya hari ini Ustaz Azhari ini. Belum saya sapa beliau ya. Mungkin dikira nggak live karena terlalu siang ya. Amin amin Ustaz, Masya Allah. Nok Musna amin, Masya Allah. Begitu Nok Musna. Nok Musna kalau lihat Pak Muhammad luar biasa ya. Semangatnya beliau ya. Waktu kita ketemu itu subhanallah. Oh Ustaz Azhari hadir Pak Ustaz mencatat. Oh subhanallah, iya iya. Ya, jadi fi jannatin aliyatin. Jadi aliyatin ini adalah naat dari lafaz jannatin ya. Nah, maka berikutnya kita bahas dulu ya. Berikutnya di sini ada beberapa kiroat di sini. Cuman kita ambil kiroat yang biasa kita baca. Jadi latas ma'u. Ya. Jadi pakainya latas ma'u. Nah, kalau di sini layus ma'u. Kalau yusma'u ini namanya fi'il mudhari majhul. Nah, kita nggak bahas yang pasif, tetapi kita bahas yang aktifnya. Jadi kalimatnya menggunakan kalimat yang aktif. Mbak Fitriani, Assalamualaikum. Derek Haus ya, ya siap. Mudah-mudahan Mbak Fitriani tetap istiqomah ya. Ya. Pak Haji Muhammad, Ustadz Azhari tadi yang buka kunci kelas. Oh, Masya Allah. Oh, beliau yang buka kunci ya. Subhanallah, mudah-mudahan berkah. Seperti Abu Hurairah ya. Beliau selalu membuka kunci ya ketika baginda Nabi mau masuk masjid ya. Karena beliau yang paling awal. Pak Muhammad, subhanallah. Oke, jadi la yusma'u. Nah, sekarang kita pakai la tasma'u. Jadi tasma'u fi'il mudhari ya. Domirnya anta bisa, hiya bisa. Nah, yang dimaksud adalah anta. Begitu ya. Nah, kemudian di sini ada fiha laghiyah. Kalau di sini fiha laghiyatun. Ya. Kalau dibacanya latas ma'u fiha laghiyatan. Nah, begitu Kang Dendo. Ya. Jadi dibacanya laghiyatan. Jadi dia menjadi maf'ul bih. Begitu Kang Dendo. Ya, kita bayangkan di sini laghiyatan ya. Jadi fiha laghiyatan. Nah, begitu ya. Karena di sini dalam tafsirnya disebutkan bil ya'i wat ta'i. Pak Muhammad Deni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, jadi kalau bil ya'i dibacanya majhul, tapi kalau wat ta'i dibacanya maklum. Jadi latas ma'u. Ya. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Ya, tapi kalau yusma'u, ini fi'il mudharinya domirnya hiya, huwa. Ya, begitu. Fiha, nah, fi-nya huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Jadi laghiyatunya berarti menjadi naibul fa'il. Begitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita satu-satu ya, kita coba satu-satu yang di sini dulu. Lanya nafi, yusma'u fi'il mudhari majhul. Nah, kita pakai bil ya'i ya. Nah, maka fi-nya huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur laghiyatun. Nah, ini laghiyatunya menjadi naibul fa'il. Laghiyatun, nah di sini nanti ada tafsirnya. Nah, kita coba bahas dulu ya. La yusma'u fiha laghiyatun. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua latas ma'u, nah, pakainya wat ta'i. Nah, dengan ta maka dibaca tasma'u. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Fi-nya huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur.
laghiyatan. Nah, ini dibacanya tan sebagai maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Engkau tidak akan mendengar fiha di dalam surga laghiyatan. Nah, gitu. Laghiyatan itu berarti kata-kata yang tidak berguna. Begitu ya. Jadi kata-kata yang tidak berguna itu tidak terjadi atau tidak terdengar ya di dalam surga. Begitu ya. Nah, jadi ingat ada dua, ada dibaca tasma'u, ada juga yusma'u. Bahkan ada satu lagi yasma'u. Gitu. Jadi kalau kita artikan, engkau tidak mendengar. Gitu. Kalau tasma'u ya. Di dalam surga itu laghiyatan terhadap perkataan yang tidak ada gunanya. Gitu. Suluh jiwa santri beling hadir lagi Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap menjadi suluh jiwa ya. Masya Allah. Ini suluh jiwa, ini luar biasa ini namanya. Gitu ya. Nah, coba kita bahas dari atas dulu biar kita bisa menjelaskan dengan baik. Nah, fi jannatin aliyah. Jadi orang yang nanti wajahnya itu berseri-seri, begitu Bu Wiwin. Mas Imam Nawawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang wajahnya cakep, yang wajahnya tambah ganteng, begitu ya. Dan perlu diingat ya, bahwa ketika seseorang di dunia itu mengenal, maka nanti di akhirat pun mengenal. Cuman pangling, begitu. Pangling tahu ya Bu Wiwin ya. Ya. Nok Musna tahu ya, pangling. Ada panglingnya tambah buruk, ada panglingnya tambah cakep. Gitu Tem Iswar. Ya, jadi sekarang kita lihat Kang Dendo pernah ketemu dengan Kang Akung. Nah, gitu. Nanti ketika di akhirat ketemu dan kenal dia Kang Dendo, oh dia Kang Akung. Ya. Cuman pangling ya begitu. Bisa tambah cakep, bisa juga tambah buruk. Kalau tambah buruk berarti yang awal ayat gitu ya. Nah, ya pangling kayak pengantin. Nah betul Mbak Ani. Ya betul. Ya. Ada juga tambah cakep. Gitu. Kalau yang tambah cakep ini wujuhun yauma idzin naimah. Ya, kenapa bisa tambah ganteng, tambah cakep, tambah cantik? Oh pengantin kata Pak Muhammad. Ya. Oke. Jadi lisa iha fid dunya bita'ah. Karena dia bekerja keras dalam rangka taat sewaktu di dunia. Begitu. Ya. Nah, gitu. Nah, fi jannatin aliyah. Maka tempatnya dia di surga yang tinggi. Nah, di sini kalimatnya disebut hissan, dibaca hissan wa ma'nan. Nah, hissan ini namanya mansubun binaz'il khafid. Apa itu? Isim yang dinasabkan karena membuang huruf jer. Hissan wa ma'nan. Aduh bentar nih. Sorry. Pak Farid, terima kasih. Pak Useng, terima kasih. Semoga berkah Pak Useng ya. Gitu. Tem Iswer nyata. Iya. Jadi secara nyata, hissan. Makanya diartikan secara. Karena dia isim yang nasab disebabkan karena membuang huruf jer. Gitu. Pak Haji Mamat, assalamualaikum Kang Imam, Cianjur, hadir nggak nih? Oh, Mas Imam itu Cianjur ya, deket dong kalau Cianjur. Nah, Mas Imam, Pak Haji Mamat tuh, Mas Imam Cianjur ternyata ya. Oh iya, mudah-mudahan bisa hadir, Mas Imam. Ditanyakan sama Pak Haji Mamat nih, beliau ingin ketemu nih Mas Imam.
Gimana nih komentarnya Mas Imam Nawawi ini? Cep Kiki katanya deket, ayo hadir katanya gitu. Kata Pak Haji Muhammad ya. Lanjut ya. Jadi hisan, kenapa dibaca nasab? Dia mansubun binazil khafid. Makanya diartikan boleh dengan secara nyata. Wa maknan, dan secara maknan, maksudnya bisa dirasakan. Ada yang tidak nyata tapi dirasakan, ya, seperti angin itu kan. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan. Nah, nanti kita di surga itu fi jannatin aliyatin, ya, di surga yang paling tinggi, nyata dan bisa merasakan. Begitu. Tidak seperti orang pelit ya. Ke orang pelit sih ya. Lihat orang pelit nih Kang Akung ya. Dia mau beli sate. Gitu. Udah di depan warungnya. Lalu dihitungnya kembali itu. Satu tusuk 7.500. Kalau saya beli 2 kodi, sekian duitnya. Wah, mahal teing itu kan Kang Akung. Akhirnya nggak jadi itu belinya. Jadi menghisap aja. Menghisap aja. Pulangnya langsung beli kecapnya doang. Nah itu. Itu namanya orang bakhil. Orang surga tuh nggak begitu. Fi jannatin aliyatin. Hisan wa maknan. Begitu Kang Dendo. Pak Supri ya. Mana Abah Oji Pak Supri? Ya, Pak Barudin. Jadi nyata dan bisa dirasakan. Gitu. Ya, Bu Iwin sampai ketawa gitu. Mbak Uti Janiwa pun ketawa ya. Nah, begitu. Pak Sukahaji ngiringan ngaos yai, monggo. MWCNU Sukahaji, Masya Allah, siap, mudah-mudahan tetap ya istiqomah ya. MWCNU Sukahaji, Sukahaji itu di mana Pak? Ya, ya mudah-mudahan tetap semangat ya. Mbak Maimunah juga hadir. Baduicah, huruf cer apa yang dibuang yai? Nah, huruf cernya bisa fi. Ya. Jadi kalau dimasuki huruf cer maka muncul alnya. Begitu. Jadi filhasi menjadi hisan. Filhisi, maaf. Menjadi hisan. Jadi aslinya di situ ada huruf cer tapi dibuang. Maka kita bisa mengartikannya secara tempis berkewarteg. Ya begitu. Begitu ya. Tikna, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin ikut nyimak monggo. Kang Dendo nyate di surga, apinya ambil dari neraka ya. Tanpa api Kang Dendo. Orang di sini juga bisa masak tanpa api. Ayo Kang Dendo, kalah kan? Nggak mesti pakai api Kang Dendo. Ya, tapi bisa mateng. Nah, begitu satenya bisa mateng. Pak Hamid 60, maaf Pak Yai telat. Masya Allah, seger ya Pak Hamid ya. Gitu. Nyata, hisan wa maknan. Ya. Ketika kita menginginkan sesuatu di dunia, lalu tidak terbukti di dunia, hisan wa maknan. Nanti di surga nyata dan bisa merasakan. Nah, begitu. Kang Akung beli kecapnya aja Kang Dendo. Iya, sambil menghisap udara satenya itu namanya tidak hisan wa maknan. Ya, makanya orang bakhil tidak bisa masuk surga, Kang Dendo. Karena di surga itu fi jannatin aliyatin adalah hisan wa maknan. Begitu. Oke, begitu ya. Pak Haji Mamat, MWCNU Sukahaji Majalengka, admin kita Bu Haji Mimin. Oh gitu, Pak Haji, Masya Allah, luar biasa. Mas Ari Kempes, ngapunten yai, nembe mampir. Waduh, dari mana nih Mas Ari nih? Suluh jiwa,
Pak Haji Muhammad hadir nih Pak Haji. Suluh jiwa. Masya Allah nih. Namanya itu luar biasa nih. Suluh jiwa. Berarti kalau bahasa Indonesia apa nih? Penerang jiwa ya. Pak Haji Muhammad mohon ulangi makna hisan dan misalnya ya Ustadz. Oh iya. Jadi hisan itu secara ya, secara nyata. Begitu Pak. Itu hisan ya. Secara nyata wa makna. Dan secara maknan. Maknan di sini yang dimaksud adalah merasakan. Nyata dan merasakan. Gitu. Ya, ada seseorang yang waktu di dunia tidak pernah makan sesuatu. Dia hanya bisa ngebayangin. Ya. Sepertinya enak. Tapi ketika masuk surga, hisan wa makna. Itu maksudnya Pak Muhammad. Dia bisa menelan, memakannya secara nyata dan merasakannya. Padahal waktu di dunia tidak tercapai. Kenapa? Karena kondisi. Karena keuangannya. Dia tidak bisa merasakan. Nah, begitu kan? Nah, dengan tekun ibadahnya. Lisa'yiha radiyah. Fid dunya bitto'ah. Gitu kan? Dia melakukannya sungguh-sungguh ketaatan. Sehingga dia keturut masuk surga. Maka apapun yang di dunia dulu dibayangkannya. Nyata dan merasakan. Itu yang dimaksud Bu Wiwin. Ya. Begitu Pak Muhammad. Jadi kalau Pak Muhammad jauh, karena di Malaysia dengan Indonesia, nanti di sana nyata. Kita bisa ngumpul tiap saat. Nah, begitu Pak Muhammad. Hisan wa maknan. Nah, begitu. Ya, dulu Pak, hanya momen-momen aja. Ya, wawunya adalah atop. Wawunya atop. Ya, nok musnah, makan duren, enak wangi. Masya Allah. Nah, begitu nok musnah. Umum Ihsan, assalamualaikum telat. Masya Allah, Bu Haji Is. Pak Ahmad Rifai di surga apa kembali muda yai? Nah, itu dia Pak Ahmad Rifai. Jadi ada satu keterangan antara umur 18 sampai 30. Begitu. Ya, jadi muda kita. Jadi kalau pakai celana abu-abu itu masih kelihatan anak SMA. Begitu Pak Ahmad Rifai. Jadi kalau pakai celana abu-abu sama putih atasnya itu masih kelihatan SMA-nya begitu. Kayak Kang Dendo gitu. Ya. Sebetulnya di dunia juga ditampilkannya. Ada orang yang bisa menyembunyikan umurnya. Itulah orang baik. Orang yang baik itu menyembunyikan umurnya. Walaupun tanpa kelihatan sudah berumur, tapi dia masih kelihatan muda. Itulah orang baik. Kenapa? Dia selalu positive thinking. Masya Allah. Dia tidak pernah suudzon dengan orang. Enjoy dia. Tuh, kata Kang Akung, kayak saya yai, siap. Sang MC kita itu awet muda beliau ya. Itulah orang baik. Ya. 22 orang sedang mengintip. Coba perkenalkan diri Anda. Wah, Masya Allah. Mbak ini ketawa. Siap Mbak ini ya. Pak RT masih Pak RT. Abah Hoji mana ini? Nok Musnah banyak senyum yai awet muda. Ternyata orang baiklah yang bisa senyum Nok muda. Iya kan Nok? Orang baik bisa senyum. Orang tidak baik susah untuk senyum. Time Iswar silahkan apa tadinya. Kayak saya juga. Bu Wiwin sama. Begitu ya Bu ya. Masya Allah. Sama. Begitu. Nah itu yang disebut dengan hisan wa makna. Ya senyum juga ibadah. Iya, tapi butuh teman Mbak Eni. Senyumin juga ibadah, tapi butuh teman. Kalau nggak ada teman senyum, nah itu dia. Buat pertanyaan orang-orang. Begitu. Pak Mahmud Al-Banjari, adakah orang kumpul seperti di warung kopi Yai? Ada. Jadi setiap hari Jumat, itu ada acara pernikahan.
Kumbang satu, maaf Ustadz, saya orang baru, setiap hari apa kegiatan ini? Selasa hingga Jumat Pak Kumbang, ya mudah-mudahan Pak Kumbang bisa istiqomah. Hari ini terakhir di pekan ini Pak Kumbang, ya kita nanti mulai lagi Selasa. Mudah-mudahan tidak ada halangan begitu Pak Kumbang. Mbak ini ketawa, iya, suluh jiwa. Oke, Pak Hadi Walu ya senyum, nggak ada temen dikira. Betul, betul Pak Hadi. Jadi ada ya. Temisor usianya 18 sampai 30 tahun, Masya Allah. Seganteng, lagi ganteng-gantengnya begitu. Tem, iya. Ya makanya kalau pakai celana abu-abu, atasnya putih masih kelihatan SMA. Dan giginya utuh kembali, tidak ada yang ompong, tidak keriput, begitu. Ya begitu Imam Nawawi ya. Mbak Fitria, Mbak Ani, warung gratis di akhirat. Sip, begitu. Mereka saling sapa, saling jumpa, dan saling tanya. Begitu Pak. Jadi ketika ketemu, nanti Kang Dendo akan menanyakan, mana Kang Akung? Ketemu Abah Oji, ketemu Pak Supri, nanyain, mana Kang Akung? Waduh, saya belum ketemu Kang Akung. Gitu. Nanti ada dialog-dialog Pak. Ya. Kemana kok saya belum ketemu ya? Padahal matinya duluan dia loh sama kita. Nah gitu. Tapi kenapa nggak ketemu ya? Nanti yang satu jawab, jangan-jangan dia mampir dulu. Nah, padahal saya di bawah bedug ya. Bedugnya nggak nyampe surga Kang Dendo. Yang ada tuh Ka'bah. Nah begitu. Kang Dendo pada nggak ngeliatin saya. Saya jadi tinggi. Pak Haji Sulujiwa, mohon di-share nomor WA Pak Yai. Oh, siap. Sulujiwa boleh di-share nomornya ya. Mbah Uti bisa ketemu sama Bu Mimin, sama Bu Wiwin, di Yai bisa. Nanyain, aku waktu di TikTok belum ketemu yang namanya Bu Teh Mimin, yang namanya Bu Wiwin belum ketemu. Bisa ketemu? Bisa. Ini yang disebut hisan wa maknan. Nyata dan bisa disentuh. Bisa disentuh. Bisa berjabatan tangan. Nah itu, Masya Allah. Dan ada satu keterangan bahwa itu adalah hari Jumat. Nah ini seluruh jiwa Pak Haji. Monggo di screenshot Pak Haji. Sudah Pak Haji? Nah itu Pak Haji. Mudah-mudahan bisa ada komunikasi. Nah gitu. Noran, apa nama YouTube-nya guru? YouTube-nya MT Baris. MT.BAARIZ. MT Baris ya, monggo di subscribe ya. Dan kalau muncul iklannya jangan di skip ya, dengerin aja. Mas Imam Nawawi, ini dia beliau ya. Mas Noran MT Baris ya, insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Nah itu Pak. Jadi yang dulu di dunia ada seseorang pengen kaya raya. Begitu kan? Tidak keturutan di dunia, dia selalu zuhud, selalu hidupnya serba kurang, itu tidak bisa punya kendaraan yang mewah, ya. Ketika masuk surga menjadi nyata, hisan wa makna, subhanallah. Pak Noran, syukron guru. Mbak Uti, ya siap. Walaupun Mbak Uti belum pernah ketemu, nanti di sana ketemu. Ada yang nunjukin itu kan. Iya, jangan takut. Ada malaikat rahmat yang suka nunjukin orang ketika ingin berjumpa. Begitu. Maaf Yai, kalau ras Jawa atau Papua apakah kembali seperti pada saat di dunia? Jadi menurut keterangan itu sama seperti kita waktu kenal di dunia Pak. Cuman itu tadi tambah ganteng dan tambah buruk. Gitu. Ya. Saya pikir saya langsung sowan ke Kang Ustadz. Masya Allah. Luar biasa. Benar Cep Kiki. Nanti Cep Kiki bisa nanya-nanya. Begitu kan. Mana Ustadz Sugi? Begitu.
Seluruh jiwa mudah-mudahan semua kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Nah, begitu ya. Itu makanya kan penduduk surga itu sebetulnya sudah dikelompokkan dari sekarang ya. Manusia itu dikelompokkan dengan hatinya. Dari mulai di dunia ini. Ya. Mulai dikelompok-kelompokkan. Ya, makanya menuju hari kiamat manusia itu terbagi dua golongan. Iya kan? Nah, nanti kita masuk golongan yang mana? Nah, itu. Oke. Jadi yang pertama adalah hissan wa maknan. Semuanya akan menjadi nyata dan bisa merasakannya. Terus ditambah latas ma'u fiha laghiyatan, begitu ya. Itu dalam tafsirnya. Ada juga yang bacanya lain seperti yang tertulis di kitab ini, la yusma'u fiha laghiyatun. Nah, kita bacanya yang biasa kiroat kita baca ya. Jadi latas ma'u fiha laghiyatan. Engkau tidak akan mendengar di dalam surga laghiyatan. Apa itu laghiyatan? Nah, di sini ada tafsir ai nafsun zatu laghwin. Nah, begitu ya. Jadi seseorang maknanya di situ ya, zatu laghwin. Nah, begitu. Jadi tiada seorang yang berkata ngelantur, zatu laghwin itu maknanya mempunyai lago ya. Jadi yang dimaksud adalah tiada seorang yang berkata ngelantur. Ya. Di sini masih ada terusannya lagi, pindah ya. Saya jepit dulu ini karena halamannya berbeda. Kalau tidak dijepit tidak jelas. Jatuh. Bentar. Nah, ini. Nah, di sini ada ai. Nah, itu jelas ya. Nah, ini. Nah, ini ada kalimat ai. Nah, jadi maksud zatu laghwin tiada seorang pun ya. Tadi nafsun zatu laghwin. Jadi tiada seorang pun yang berkata-kata yang ngelantur. Apa maksud ngelantur itu? Tidak nyata. Gitu. Apa ini Kang Dindo? Kalau yusma'u berarti laghiyatun. Iya betul. Iya karena dia jadi naibul fa'il Kang Dindo. Ya. Jadi perkataan yang lagho begitu tidak akan didengar. Artinya tidak akan terdengar. Fiha di dalam surga. Begitu Kang Dindo. Ya. Apa ini Pak Haji Muhammad? Besok malam ke Balong mancing. Iya betul. Jadi laghiyatun. Kalau naibul fa'il itu posisinya aslinya maf'ul bi Kang Dendo. Jadi bebas kalau maf'ul bi itu tidak terikat kepada muzakkar dan mu'anats. Tidak terikat. Beda sama fa'il. Kalau fa'il itu harus matching. Gitu. Kalau muzakkar harus muzakkar, kalau mu'anats harus mu'anats. Tapi kalau naibul fa'il karena dia aslinya adalah maf'ul bi. Nah, jadi bebas. Begitu kan Bendo. Makanya laghiyatun perkataan yang sia-sia tidak didengar di dalam surga. Begitu nyambungnya kan Bendo. Nah, itu ya. Makanya ketika dibacanya bentuknya kalimat aktif, maka dibaca laghiyatan. Dia menjadi maf'ul bi. La-nya nafi, kemudian tasma'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta, fi huruf jar hanya domir muttasil sebagai majrur, lalu laghiyatannya menjadi maf'ul bi. Oke ya. Nah, ternyata di sini ada ai. Nah, masih ada penjelasan di sini.
Ai, nah ini bacanya hadzaya, ni apa nin, itu. Hadzayani apa hadzayanin. Kita lihat depannya begitu. Ya. Dilihat depannya. Kalau depannya adalah huruf, maka diputus. Hadzayanin. Nah, begitu. Baru di sini min. Tapi kalau di sininya tidak dibaca min, dibaca man, nah bisa jadi nggak boleh tanwin, bisa diidofahkan, begitu ya. Nah, Pak Supri masih ada Pak Supri. Nah, itu. Ini apa namanya? Menafsirkan ya, masih menafsirkan. Jadi hazayanin minal kalami. Nah, itu. Apa itu kalau kita artikan? Jadi tiada guna minal kalami dari kata-kata, boleh begitu. Pak Supri masih ya begitu. Jadi di surga itu tidak ada kata-kata yang tiada berguna. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang kita ngomong tidak nyata ketika di dunia ya. Tidak nyata. Tapi kalau di surga nanti, bahkan belum dikatakan masih ada di dalam hati, Allah wujudkan. Itu betul-betul hisan wa maknan. Nah, begitu tadi ya. Itulah kehidupan di surga. Makanya orang baik itu bisa hidup di dunia ala surga. Masih ingat kan? Ya, hayatan thayyibah. Gitu. Kehidupan yang baik, di situ tafsirnya ada 3. Ada hayatul jannah, kehidupannya ala surga. Nah, ala surga yaitu hisan wa maknan. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, Allah tampilkan, Allah wujudkan. Ya, ada juga ketika kita menginginkan sesuatu, Allah tidak wujudkan. Tapi dia orang baik. Apakah dia termasuk mendapat surga dunia? Iya. Tapi hayatan thayyibahnya mempunyai arti yang kedua. Nah, apa itu? Arti yang keduanya. Ar-ridho bil qada. Dia diberikan anugerah oleh Allah, hidup ridho dengan ketetapan Allah. Sehingga dia bisa berqanaah. Dia merasa cukup dengan yang ada. Walaupun yang ada itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi dia tetap menerima. Itu namanya kehidupan ala surga. Nah, begitu. Begitu ya. Nyambung kan ya? Begitu insya Allah. Ya. Bukan Pak Haji, bukan isim isyarah. Hadayanin itu kalau dalam bahasa Jawanya tuh cengangas cengenges. Tahu ya cengangas cengenges, Kang Dendo. Jadi omongan yang cengangas cengenges itu. Jadi omongan yang tidak nyata. Cengar cengir cengar cengar. Begitu Kang Akung. Ya. Itu namanya hadayanin minal kalami. Ya, jadi perkataan yang sia-sia itu tidak akan terdengar. Kalau di dunia kan banyak perkataan yang tidak didengar. Ya, artinya hanya manis di bibir, begitu kan ya, Bu Wiwin ya. Pak Razi ngak-ngakan, iya begitu. Jadi dia hanya manis di bibir. Pak Mahmud Al-Banjari, Saidun Fiddunya. Apa itu tadi? Mas Buwin, ya begitu. Jadi dia hanya manis di bibir gitu. Seperti gini. Besok bisa hadir? Ya, insya Allah hadir. Nah, insya Allahnya di situ dia memberikan satu keamanan bahwa tidak hadirnya tidak apa-apa. Nah, itu namanya hadayanin, gitu Pak Haji. Apalagi kalau kasarnya asal ngejeplak. Nah, itu bahaya itu.
Di surga tidak ada kalimat itu. Ya. Nggak ada kalimat itu. Penuh canda dan tawa, tapi semuanya adalah hisan wa maknan. Nah, begitu. Candaan ada seperti kita di dunia, tapi hisan wa maknan. Candaan yang membuat hatinya menjadi senang, tapi tidak ada kebohongan. Nah, begitu itu namanya hisan wa maknan. Ya, tidak hadayanin minal kalami. Gitu. Ya, klekak, klekek gitu. Candaan yang menyenangkan, betul gitu Bu Wibin. Bercanda tapi membuat dirinya menjadi senang. Nah, itu. Tidak ada kebohongan, tidak ada kebohongan sama sekali. Nah, itu ya. Nah, itu yang dimaksud Pak Haji. Nah, terus di bawahnya ada ayat berikutnya adalah fiha ainun jariyatun. Nah, gitu. Fi-nya huruf cer hanya domir mutasil sebagai majrur. Bentar nih saya megangin kitab karena rendah harus diganjel ya. Nah, ganjelnya belum dapat nih. Apa-apalah ya. Saya pegangin. Nah, itu. Fiha ainun jariyah. Nah, itu. Fi-nya huruf cer, haknya domir mutasil sebagai majrur. Ketika ada jar majrur di awal, maka dia menjadi khobar muqaddam. Tadi waluyo manis di bibir, pahit dirasa. Itulah Pak Hadi ya. Nah, itu di dunia. Kalau di akhirat, di surga nggak ada Pak Hadi. Manis di bibir dan manis dirasa. Begitu Pak Hadi. Ya, kalau manis di bibir, pahit dirasa itu adanya di sini. Begitu Pak Hadi. Nyambung Pak Hadi. Bentar ini ada verifikasi sepertinya. Nah ini, bentar ya verifikasi dulu. Nah, alhamdulillah. Jadi fi-nya huruf cer hanya domir mutasil sebagai majrur. Mbak Eni iya ngerti Pak Hadi Walu Yosip. Kang Akung biar saya pegangin aja ya kitabnya. Iya, ini kitabnya kan tebel Kang Akung. Jadi di sini nyemplong ini saya belum dapat ganjelnya. Biarin Kang Akung suruh megangin dari jarak jauh. Ya, hisan wa maknan. Nyata dan bisa dirasakan begitu ya. Tem Iswar ya. Tem, gimana Tem? Siap besok Tem? Siap ya Tem ya. Masya Allah. Jadi fiha sebagai khobar muqaddam. Siap Ustadz? Siap. Ya. Kang Abdul Papua hadir nggak ya hari ini? Mas Endan hadir nggak nih Mas Endan? Masya Allah. Nah, ainun ini adalah mubtada muakhor yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Jariyatun naat dari lafad ainun. Fiha ainun jariyatun ini adalah kalimat. Dan kalimatnya ini adalah sebagai sifat dari lafad jannah. Nah, kan tadi jannah itu fi jannatin aliyah. Naat pertamanya adalah aliyah. Terus naat keduanya adalah latas ma'ufiha laghiyah. Dan naat yang ketiganya adalah fiha ainun jariyah. Nah begitu. Jadi naat di ayat ini pada lafad jannah itu ada 3. Ya. Merah putih hadir Ustaz dari jaket. Jaket apa dari kemarin saya nanya ini. Jaket itu apa Pak? Jakarta Timur gitu ya. Mana yang benar Pak? Ya Pak, merah putih ya mudah-mudahan. Oke, warung pojok mudah-mudahan bisa hadir. UMJ, Masya Allah nih beliau nih baru hadir nih. Ya UMJ nih, Mahmud Jamaluddin, Masya Allah. Sehat Pak Mahmud? Jakarta Timur, nah gitu tuh. Ustaz Azhari masih nanya juga. Nah begitu. Jadi, fiha ainun jariyah, ini adalah naat ketiga.
Pak Farid terima kasih, semoga berkah. Ya, Pak Hamid masih seger, Pak Muhammad masih. Iya, UMJ alhamdulillah dari Terengganu, Malaysia. Iya, ini nih baru kelihatan nih. Mudah-mudahan berkah selalu ya UMJ. Pak Hamid 60 masih. Pak Hamid 60 juga dari Malaysia, UMJ ya. Mbak Ani Jakarta Tangerang kali ya. Oh gitu. Jakarta Tangerang gitu ya. Bisa jadi. Ainun itu mubtada ya, iya, ainunnya mubtada muakhor. Fiha ini adalah khobar muqaddam. Ya. Begitu Mas Imam Nawawi ya. Pak Muhammad Al-Banjari, Cakut, Jakarta Utara. Nah, kalau Caket, nah itu. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti lama-lama kita tahu kok di mana begitu. Mbak Ella Badri, Mas Imam Nawawi ketawa. Kang Dedo mungkin Caket, jarak deket. Oh begitu, masuk Kang Dedo, cerdas banget ya. Jarak dekat ya, siap. UMJ sifat. Ya. Jadi naat ya. Fiha ainun jariyah, ini adalah sifat dari jannah. Fiha di dalam surga terdapat ainun jariyah. Apa itu ainun jariyah? Nah, di sini lihat di tafsirnya, kita geser dulu. Nah, kita geser di sini. Nah, maksudnya bilma'i. Ya. Jadi di surga itu terdapat air yang selalu mengalir. Gitu. Makanya di sini di dalam tafsirnya bimakna al-uyuni. Binya huruf jar, makna majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar wa huwa mudhof. Al-uyuni mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi ainun ini namanya bentuk tunggal gitu Kang Akung. Tapi maknanya adalah uyun. Jadi airnya itu melimpah, itu di surga. Tidak ada kekurangan air. Itu yang disebut fiha ainun jariyah. Mata air mungkin ya, siap. Jadi mata airnya itu mengalir terus, berlimpah. Digambarkan dengan air zam-zam. Coba lihat, orang yang umroh, orang yang haji, berapa juta, ya kan? Semuanya meminum air zam-zam. Bahkan dibawa pulang ke Indonesia dan di negeri-negeri yang lain. Itu yang disebut fiha ainun jariyah. Itu salah satu ciri surga. Ya, karena tadi jannah itu sifatnya adalah fiha ainun jariyah. Sama dengan kehidupan kita. Kalau telaga haul, ya. Jadi sama dengan kehidupan kita. Air itu merupakan lambang dari surganya kita. Jadi kalau hidupnya susah dengan air, nah itu. Di neraka itu nggak ada air. Pak Haji Muhammad, tafsir saya tidak ada alif lam. Dibaca uyunin. Ya boleh. Bacanya uyunin. Bimakna uyunin. Begitu Pak Haji. Kalau pakai alif lam, bimaknal uyuni. Nggak boleh pakai tanwin. Begitu. Tapi yang jelas, yang kita pahami adalah lafad ainun di sini adalah bentuk tunggal. Tapi maknanya adalah bentuk jamak. Jadi di surga itu melimpah air. Nah, termasuk kita ketika kita di dunia melimpah air, itu satu bukti bahwa rumah kita baiti jannati. Begitu. Kalau susah air, itu harus dipertanyakan. Nah, berarti tidak lisa'yiha radiyah. Nah, begitu Pak Haji Muhammad. Ya. Nah, sekarang Pak Haji Muhammad jualan gas. Ya, melimpah gasnya.
Luar biasa ini ya. Nah begitu. Jadi lisa radiyah fid dunya bitto'ah. Kalau kita hidup di dunia taat, insya Allah sifat-sifat surga ada di rumah kita. Pertama adalah rumah kita tinggi. Apa yang dimaksud tinggi? Rumah kita nyaman. Orang itu kalau rumahnya tinggi, itu anginnya juga seger. Begitu kan ya? Jadi rumah kita nyaman. Walaupun kecil, tidak ada pintu belakang, tapi nyaman untuk dihuni. Nah, itu namanya fi jannatin aliyah. Itu. Dan hisan wa maknan. Apa yang direncanakan dalam keluarganya bisa kenyataan. Gitu Pak Haji Muhammad. Pengen makan di luar, kenyataan. Pengen makan sate, kenyataan. Pengen makan bala-bala hangat, kenyataan. Ya, itu sifat surga. Rumah kita pun begitu. Ya, terasa tinggi. Tinggi maknanya itu tidak mesti makna secara harfiah. Ya, rumah kita biasa, tapi tinggi nilai-nilainya. Banyak orang suka untuk bertamu. Gitu. Jadi kalau ada rumah kita tidak pernah didatangi orang lain, itu satu bukti bahwa rumah kita bukan rumah surga. Ya, terlalu privasi. Itu Kang Lindo. Ya. Sehingga ruang tamu itu tidak pernah didudukin, dimasukin orang lain. Bahkan kursinya yang begitu bagus, Bu Wiwin, tidak pernah didudukin tamu. Bahkan sendirinya aja tidak mau menduduki ya. Sayang dengan bagusnya. Itu ciri, kata Nok Musna, angker. Ya. Ya, itu ciri tidak aliyah. Aliyah itu bikin betah. Iya kan? Seorang kalau pohon aja semakin tinggi, itu semakin banyak angin. Enak ya, begitu. Oke. Cepibur. Apa tuh bacanya? Terima kasih ya. Mudah-mudahan berkah. Pak Wendy juga gabung, alhamdulillah. Nah gitu. Begitu ya. Ini gambaran buat kita. Terus di dalamnya tidak ada kata-kata yang sia-sia. Seorang ayah menjanjikan kepada anaknya, nyata. Seorang suami menjanjikan kepada istrinya, nyata. Semuanya tidak ada kata-kata yang lagho, yang sia-sia. Itu gambaran ya. Pak Razi, rumah saya selalu didatangi ucing. Masalah Pak Roji, berarti rumah ini ya. Ya, itu. Ucing aja sampai senang ya Pak Rozi ya. Apalagi manusia begitu Pak Rozi ya. Masya Allah. Ya, jadi welcome dengan orang lain ya. Agar rumah kita itu didatangi tamu. Raden Ahmad, insya Allah. Masya Allah semangat ya. Nok Buzna ya. Pak Haji Muhammad, ada tamu. Ya kalau ada kasih Pak Haji. Ada tamu mau pinjam uang. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa nih Pak Haji Muhammad. Masya Allah. Berkah. Lihat. Ada seseorang sahabat Nabi punya istri yang merasa kecapean meladeni tamu suaminya. Akhirnya sahabat mengadu kepada Rasulullah, bercerita. Apa kata Rasulullah? Baik, aku akan datang ke rumahmu. Bilang sama istrimu, aku akan berkunjung ke rumahnya. Istrinya mendengar Rasulullah mau datang sebagai tamu, menyiapkan segala sesuatunya. Ya, menyibukkan diri. Ingin menghormati baginda Nabi. Itu. Mukarrom Haji, Pak Haji Mukarrom Cipayung Bogor. Monggo Pak Haji Mukarrom, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Haji Mukarrom ya.
Nah, begitu datang baginda Nabi dihormat, lalu baginda Nabi permisi untuk pulang bertamu. Lalu baginda Nabi bertanya kepada sahabatnya tadi, kasih tahu istrimu dan lihat ketika aku pulang. Akhirnya dipanggillah istrinya untuk menyaksikan baginda Nabi keluar dari rumahnya. Begitu keluar dari rumahnya, baginda Nabi itu dibarengi keluar dari rumahnya sahabat tadi hal-hal yang membahayakan. Hewan-hewan buas pada ikut keluar. Akhirnya Nabi berkata kepada istrinya, itulah ketika kita kedatangan tamu, lalu tamu itu permisi pulang, maka tamu itu sambil keluar dibarengi dengan mara bahaya yang ada di rumah itu ikut keluar. Itu. Makanya ketika ada tamu, kita ikut sibuk. Minimal mengeluarkan air. Begitu Kang Akung. Masya Allah, merinding kata Kang Akung. Begitu. Berbahagialah ketika kita punya rumah, sering ada tamu untuk datang ke rumah kita. Dan ingat, likulli syai'in zakatun. Setiap sesuatu ada zakatnya. Dan zakatnya rumah adalah menghormati tamunya. Itu. Jadi ketika kita punya rumah lalu didatangi tamu, lalu kita bisa menghormat tamu, itulah zakat rumah. Ya, jadi zakat rumah adalah menghormati tamunya. Nah, begitu kira-kira Kang Akung ya. Subhanallah. Ya, itu bisa diambil pelajaran ya bahwa rumah kita disebut baiti jannati ketika sifat-sifat surga ada di rumah kita. Apa itu yang pertama? Fi jannatin aliyah. Rumah kita terasa tinggi. Ya, tinggi dari orang lain. Nah, tinggi yang dimaksud adalah orang senang ketika berkunjung ke rumahnya. Bisa membuat betah para tamunya. Itu namanya aliyah. Kemudian tidak terdengar kata-kata yang lagho dari rumah itu. Itu sifatnya. Ya, memberikan hidangan ya, iya betul Pak Mahmud Al-Banjari. Makanya kalau bahasa Sundanya semah ngaheseken nu gadu bumi. Pak Haji Mamat, ayo dong bertamu ke rumah saya, pulang bawa beras. Subhanallah. Itulah sang dermawan kita ya. Makanya bolak-balik umroh ini beliau ini luar biasa ini. Masya Allah. Semoga berkah hidupnya Pak Haji ya. Pak Haji Mamat juga dapat lafaz subhanallah dari Pak Muhammad. Nah, itu. Kemudian ciri yang berikutnya fiha ainun jariyah. Di dalamnya terdapat air yang selalu mengalir. Air itu adalah lambang ya, lambang kesuburan. Ya, lambang kedamaian, lambang kenyamanan. Nah, kemarin sanyok saya itu mati. Bingung gitu kan. Tidak ada air di rumah. Mau mandi, mau wudhu susah. Nah, Bu Wiwin pulangnya bawa gas katanya Pak Haji Mamat. Jadi kalau berkunjung ke Pak Haji Mamat pulangnya bawa gas. Pak Di Waluyo, saya kalau bertamu di rumah Yai sama Pak Haji Mamat terasa adem betah. Subhanallah. Mudah-mudahan demikian ya Pak Hadi ya. Masya Allah. Nah begitu ya. Mudah-mudahan ciri itu ada di rumah kita. Amin ya. Airnya selalu mudah. Begitu kan ya. Nah, itu. Saking mudahnya air, tamu pun bisa minum. Nah begitu. Amin ya insya Allah ya. Bu Haja Hani ada? Bu Haja Iis ada? Abah Oji belum kelihatan ya. Masya Allah. Pak Supri amin. Cep Kiki amin. Pak Muhammad amin. Kang Akung juga amin. Bu Wiwit juga amin. Ya.
Cukup hari ini mudah-mudahan manfaat ya. Hari ini sampai ayat 12. Fiha ainun jariyah bil ma'i bimaknal uyuni. Nah begitu. Jadi pelajaran yang kita dapat, Bu Iis Sa'diyah, amin. Masalah Bu Iis ya, mudah-mudahan istiqomah ya Bu Iis. Pak Haji Mukarrom juga alhamdulillah. Pak Iwan juga sampai selesai. Pak Husni Badarudin, amin. Terima kasih Yai, Masya Allah. Pak Ahmad Rifai, amin. Syukron. Masya Allah. Pak Munif mana nih Pak Munif? Hening, hadir nggak sih Doarjo hari ini? Pak Ahmad Rifai tetap semangat. Pak Muhammad, oke. Bu Isa, insya Allah Pak Ustadz, kata Bu Iis. Ya. Ustadz Azari, terima kasih Ustadz. Moga bertemu. Amin. Pak Edi Mustafa, terima kasih Yai. Kemudian Bu Maimunah, amin. Azhar Abdullah, alhamdulillah. Hans, amin. Syukron Yai. Oke. Mbak Eni, amin. Ya Rabbal Alamin. Kang Ucrit. Kang Ucrit hadir Yai, Masya Allah. Kang Ucrit ya. Mudah-mudahan istiqomah Kang Ucrit ya. Mbak Fitriani juga selesai. Amin ya sampai selesai. Mas Sabarsa ternyata hadir beliau ya. Alhamdulillah. Sehat selalu Mas Sabarsa ya. Masya Allah. Pak Barudin mana nih Pak Barudin? Kok belum? Kemudian Pak Mahmud Al-Banjari, maaf Yai. Hidangan orang dermawan adalah obat. Sedang hidangan orang bakhil penyakit. Benarkah Yai? Nah, hidangan orang yang dermawan betul adalah obat. Ya. Makanya orang yang sakit, orang yang lagi seret rezekinya sering hadir, sering silaturahmi ya kepada orang baik. Insya Allah itu menjadi obat. Betul Pak. Nah, kenapa datang kepada orang yang bakhil hidangannya menjadi penyakit? Karena tidak ridho kedatangan kita. Ya, mereka menghormat dengan rasa terpaksa sehingga tidak tulus. Maka yang dimakan akan menjadi malapetaka. Ya, minimal keselak. Keselak tahu keselak ya Pak ya. Nah itu karena tidak ridho. Ya, pemberian yang tidak ridho tidak akan menjadi baik. Begitu kan Pak. Nah dari situ bisa kita paham. Pak Barudin, ya oke, masih ada. Alhamdulillah lagi sakit gigi. Waduh. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak Barudin ya. Bu Maisaroh, maaf izin Yai. Mbak Ella Badri, ada sebagian orang yang membedakan tamu Pak Ustadz. Nah, itu kita nggak boleh. Tamu orang biasa, orang kaya, orang terhormat, orang miskin, dia pulang dari rumah kita sama-sama membawa bencana. Gitu. Ya. Dan Ustadz Suheri alhamdulillah hadir beliau ya. Subhanallah. Sehat Ustadz, mudah-mudahan sehat terus. Pak Ijam hatur nuwun Yai. Pak Ijam sehat selalu Pak Ijam ya. Baduy Cah juga mudah-mudahan sehat selalu. Oke, amin. Semoga berkah Yai. Pak Muhammad, alhamdulillah terima kasih Ustadzku. Subhanallah. Membahagi jalan ke surga. Amin. Semangat terus Pak Muhammad ya. Mudah-mudahan ya. Besok tunggu cerita ya di tanggal 6. Mudah-mudahan Mbak Ayu mana nih Mbak Ayu tadi ya. Masya Allah. Perasaan tadi Mbak Ayu hadir loh. Ya, mudah-mudahan besok bisa hadir Mbak Ayu ya. Bu Haji Hani, mudah-mudahan bisa hadir ya. Kemudian Kang Diano Sukron ya. Siap ya. Pak Supri, Abah Oji nggak kelihatan hari ini ya Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Haji Dede, alhamdulillah sampai selesai ternyata beliau, Masya Allah. Sehat Pak Haji Dede ya, sehat selalu. Bandung, gimana kabarnya Bandung Pak Haji Dede? Masya Allah. Kemudian Pak Aan, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Wiwin, hatur nuhun Pak Ustadz ilmunya. Siap, mudah-mudahan manfaat ya Bu Wiwin ya. Hari ini tidak bahas Fathur Rabbani lagi ya, waktunya Masya Allah. Pak Azman, terima kasih ilmunya Pak Ustadz. Pak Azman sehat selalu ya. Oke, Kang Akung alhamdulillah, Mas Imam Nawawi alhamdulillah, Wiwin amin. Nah begitu. Kita doa dulu bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Mamat, Pak Bahrudin, mudah-mudahan enggal damang amin. Nah itu. Itu Pak Bahrudin ya. Insya Allah Pak Bahrudin. Pak Makmun terima kasih Pak Yai. Mbak Eni juga sampai. Pak Iwan izin turun Yai, nuhun ilmunya sehat selalu. Amin. Pak Diwaluyo ternyata tanggal 6 itu besok. Kang Akung jangan lupa samperin. Betul besok ya.
Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Rosmat hadir nggak ya? Lama saya nggak sapa beliau. Pak Munif juga sepertinya tidak hadir ya. Nggak kelihatan Pak Munif. Pak Edi amin, Cap Kiki amin. Nah Pak Refri ini baru hadir nih. Pak Refri kemana aja nih? Azhar Abdullah amin. Oke. Ustadz Azhari izin. Pak Mahmud Al-Banjari mohon maaf ya. Nggak bisa hadir di majelis saya. Nggak apa-apa, tenang aja. Tidak apa-apa Pak. Pak Mahmud Al-Banjari. Mudah-mudahan tetap semangat. Pamit 60. Suluh jiwa. Alhamdulillah hatur nuhun. Oke, cukup ya kita hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Useng, alhamdulillah, amin. Pak Useng ya, Pak Barudin, mudah-mudahan segera sembuh sakit giginya. Ya, begitu ya. Kemudian Kumbang 1, alhamdulillah, terima kasih Yai. Mas Sabarsa juga memberikan sabar, ikhlas, ridho, Ustaz, siap. Mbak ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi Walu, ya alhamdulillah, terima kasih Yai. Cukup ya hari ini ya, insya Allah kita sambung lagi. Monggo YouTube-nya boleh dibuka. Mangga pamit dulu, suluh jiwa, siap mudah-mudahan istiqomah.